لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى أصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم جميعا. Para hadirin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah Rabbul alamin. Dengan itu kita mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Dan pujian kita kepada Allah termasuk bahagian daripada cara kita mensyukuri nikmat Allah. Karena di antara cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan memuji Allah yang memberikan nikmat. Dan mensyukuri nikmat Allah adalah satu kewajiban, satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah suatu perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Kita ketahui bahwa bersyukur itu adalah termasuk perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, dikarenakan dia termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitabnya. Sebagaimana Allah mengatakan, fashkuruli wa la takfur. Hendaklah kalian itu bersyukur kepadaku dan janganlah kalian kufur. Kufur yang dimaksudkan adalah kufur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, sebagaimana kita ketahui, begitu luas, begitu besar, dan
begitu agung. Dan nikmat yang terbesar, yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan Islam, dengan agama Islam, seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan sampai kepada kehidupan di akhirat nanti. Dengan Islam, dengan iman, dengan tauhid, seorang hamba akan selamat di akhirat dari azab Allah yang sangat pedih, yaitu neraka. Seseorang tidak akan keluar dari neraka di akhirat kecuali ketika hidupnya di dunia dia sebagai seorang yang bertauhid. Maka nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling besar. Tidak ada di atas itu. Andai kata kita diberi oleh Allah kekayaan yang luar biasa, ya, mungkin seperti diistilahkan orang, kekayaannya tidak habis sampai 7 keturunan saking kayanya. Kan besar nikmat seperti itu kan. Atau mungkin Allah memberikan nikmat seperti kedudukan yang tinggi, dimuliakan di tengah manusia karena punya posisi di atas. Atau nikmat kekuasaan, ya, maka semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat tauhid, nikmat iman. Apa sebab? Karena nikmat harta yang melimpah, ya, kan menjadikan seseorang mungkin merasa senang hidup, ya. Apa yang dia inginkan dapat, kebutuhannya tertutupi, ya. Persoalannya berapa lama dia bisa nikmati, ya. Kekayaan yang melimpah itu berapa lama dia bisa nikmati? Kan paling cuma beberapa tahun saja, sampai dia meninggal dunia, ya kan? Meninggal dunia paling lama 60-70 tahun. Mau berapapun banyak hartanya, selesai sudah, dia tidak bisa lagi menikmatinya. Terus setelah dia berakhir kehidupannya di dunia ini, sudah selesaikah perjalanannya? Tidak, ya kan? Tidak selesai. Dan dipastikan tanpa tauhid bahwa kehidupannya ke depan sesudah kehidupan dunia akan menghadapi berbagai bencana dan azab yang pedih yang berabad-abad lamanya, ya, yang tidak tahu ujungnya. Sementara kalau dia diberi oleh Allah nikmat tauhid, kalaupun mungkin dia susah di dunia, katakanlah dia miskin, ya, berapa lama kemiskinan itu dia rasa? Berapa lama dia menahan perasaan tidak bisa memenuhi sebahagian dari kebutuhan yang dia harapkan? Tapi itu pun sebentar. Di akhirat maka Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa yang tidak ada tandingannya dengan nikmat dunia, dan itu akan diberikan kepadanya sepanjang masa. Maka mana lebih berharga? Mana lebih berharga? Nikmat di dunia, ya, berbentuk harta dan kekuasaan dan lainnya, atau nikmat tauhid, nikmat beragama, itu nikmat tauhid. Nah sekarang yang namanya nikmat yang Allah berikan tentunya dijaga, ya kan? Dijaga.
Seseorang yang bisa memiliki kendaraan mewah, bagaimana sayangnya dia menjaga kendaraan tersebut? Ya, dia jaga baik-baik. Kenapa? Dia menyayanginya, dia membutuhkannya, dan bisa untuk meringankan berbagai kepentingannya. Seorang yang diberi harta yang banyak, uang yang melimpah, dia jaga dengan sebaik-baiknya. Rumahnya dikerangkeng dengan segala kerangkeng yang bagus, dan mungkin pakai satpam dan segala macam lagi. Kenapa? Menjaga nikmat ini. Nah, kalaulah nikmat tauhid jauh lebih agung daripada nikmat dunia seperti itu, maka bagaimana seharusnya seorang hamba menjaga tauhidnya? Yang mana tauhid itu adalah menjadi kunci kebahagiaan abadi. Nah, ya, maka pelajaran kita pada hari ini adalah yaitu kebutuhan seorang hamba atau keutamaan tauhid, ya, bagi seorang hamba. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, seorang hamba pilihan Allah yang merupakan sayyidu waladi Adam, ya, pemimpin seluruh anak cucu Adam, yang mana beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul yang terakhir untuk menyampaikan risalah Islam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba terbaik adalah dikarenakan kedudukan beliau yang dijadikan oleh Allah sebagai, ya, Sayyidul Mursalin, penghulu, pemimpin seluruh para rasul. Kalau bukan sebagai rasul, beliau adalah manusia seperti manusia lainnya. Sebagaimana dia katakan, ya, qul ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini manusia seperti kalian. Yang membedakan itu adalah dikarenakan beliau seorang rasul, dan kemudian dikarenakan itu adalah seorang yang maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW telah menunaikan amanahnya dalam mengemban risalah ini, dan beliau telah berjihad dengan harta dan dirinya, dengan menanggung segala beban dan penderitaan, agar Islam, agama yang hak ini, sampai kepada manusia. Dan tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah sempurna beliau menyampaikan amanah itu. Maka seluruh amalan umat beliau ini, ya, pahalanya akan mengalir kepada beliau. Karena barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala daripada amalan orang-orang yang dia tunjukkan kepada kebaikan. Nah, demikian agung kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Baik, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita pada hari ini yaitu kita ambilkan dari kitab Tauhid tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, itu pada bab yang pertama sesudah, ya, pembukaannya
beliau membahas tentang kitab tauhid wa qaulillah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan seterusnya. Dan pada bab yang pertama ini yaitu beliau menyebut nama babnya babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapus daripada dosa-dosa. Ya. Bahwasanya disebutkan bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapus dosa. Tauhid di sini meliputi yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Bahwasanya tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka barang siapa yang dianugerahi oleh Allah at-tauhid, ya, berarti Allah telah menjadikan orang itu menjadi orang yang akan beruntung. Ya, beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya tauhid. Dan itu adalah merupakan murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan tauhid, ya, di antara keutamaan tauhid dan yang terbesar bahwasanya dia adalah tukaffirud dzunub, menghapus dosa-dosa. Ya, tauhid akan menghapus dosa-dosa. Kemudian dosa apa yang bisa dihapus dengan tauhid? Ya, dosa apakah yang bisa dihapus dengan tauhid? Jawabannya, at-tauhid yukaffiru dzunuba jami'a. Bahwa tauhid akan menghapus dosa keseluruhannya. Ya, tauhid akan menghapus dosa keseluruhannya. Baik itu dosa syirik, dosa kufur, dosa bid'ah, dosa kemaksiatan, seluruhnya bisa dihapus dengan tauhid. Ya, akan dihapus dengan tauhid. Tauhid bukan hanya menghapus sebahagian dosa, tidak. Ya, tapi dia menghapus keseluruhannya. Dikarenakan tauhid itu adalah kebaikan yang sangat besar, yang terbesar, yang teragung, di mana tidak ada satu dosa, satu kesalahan pun, ya, kecuali dia akan hapus dikarenakan tauhid. Ya, dia akan hapus dikarenakan tauhid. Maka oleh sebab itu, ya, barang siapa yang merealisasikan, mengamalkan, menegakkan tauhid dengan ketiga bahagiannya, dia tegakkan tauhid rububiyah,
tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ya, maka dia akan menghapus seluruh dosa-dosa yang ada pada diri orang tersebut. Maka dosa-dosa seorang hamba akan dihapus sesuai dengan tingkat kesempurnaan tauhidnya. Jadi tauhid menghapus seluruh dosa jika tauhidnya sempurna. Ya, dalam bab ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pertama sekali beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itu untuk mereka rasa aman. Ya, untuk mereka rasa aman. Dan mereka diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, keamanan itu adalah hanya diperoleh dengan tauhid. Tingkat keamanan yang akan dinikmati seorang hamba tergantung kepada tingkat kesempurnaan tauhidnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-amnu yakni fil akhirah, yang dimaksudkan dengan untuk mereka adalah keamanan yaitu di akhirat. Bahwasanya orang yang bertauhid yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kezaliman, maka di akhirat dia aman dari azab Allah. Aman dari azab Allah. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah di dunia dan di akhirat. Sebahagian ulama yang lainnya mengatakan ulaika lahumul amnu, untuk mereka rasa aman, yakni fid dunya wal akhirah jami'an. Bahwasanya orang yang bertauhid yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kezaliman, maka untuk mereka akan dianugerahkan rasa aman, ya, di dunia dan di akhirat. Ya, bahkan keamanan di dunia itu adalah dengan tauhid. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ketika beliau menjelaskan tentang itu bab ini, bahwasanya untuk mereka keamanan di dunia dan di akhirat. Karena pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan al-amnu, keamanan atau rasa aman, adalah tuma'ninatul qalb, ya, yaitu keamanan, ketenangan jiwa dari perkara-perkara yang dianggap akan membinasakan atau membahayakan. Maka oleh sebab itu orang-orang yang beriman,
mencampurkan dengan kezaliman, di mana kezaliman yang dimaksud di ayat ini adalah asyirku. Nanti akan dijelaskan bahwa yang dimaksudlah asyirku. Artinya apa? Orang yang beriman, yang keimanannya itu tidak dicampuri dengan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil dan syirik khafi. Maka orang yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampurkan dengan kesyirikan, ya, dia menyadari bahwasanya segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah. Dan pada apa saja yang ditakdirkan oleh Allah terdapat hikmah yang sangat besar. Dan apa yang menimpa seorang hamba yang beriman, dipastikan itu adalah kebaikan untuk dia. Boleh jadi engkau mencintai dan menginginkan sesuatu, padahal hal itu buruk bagi kamu. Dan boleh jadi engkau membenci suatu perkara, padahal itu adalah baik bagimu. Dan seorang mukmin meyakini sepenuhnya bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Allah tidak akan menetapkan bagi seorang hamba yang mukmin kecuali segala sesuatu yang mendatangkan faedah bagi mereka. Maka orang-orang yang beriman akan mendapatkan ketenangan hidup. Dan orang beriman juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dia jelas, yaitu bahwa dia diciptakan oleh Allah adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Tugas dia adalah untuk melakukan ketaatan dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jelas. Kata Nabi, "Unzuru ila ma umirtum fattabi'uhu wa ma nuhitum fantahu." Lihat oleh kalian, yaitu apa-apa yang diperintahkan kepada kalian jalankan, dan apa-apa yang dilarang kalian daripadanya tinggalkan. Sudah selesai. Maka jika seseorang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka dipastikan yang terjadi pada dirinya adalah tidak akan membahayakan dia. Maka seorang mukmin merasa aman dengan hal ini. Ya, adapun orang-orang musyrik, orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan, kehidupannya penuh dengan rasa takut, cemas. Iya kan? Mau pesta saja takutnya nggak tanggung. Kenapa? Ya, makanannya nanti bisa jadi rusak, katanya bisa nggak masak-masak, dagingnya keras saja, hujan mungkin lebat, ya, sehingga takut kepada sesuatu yang tak jelas dan padahal tak punya apa-apa. Ya kan? Ma tad'u, ya, ma tad'u min dunillah fala yanfa'u wa la yadurru. Apa yang kalian seru, yang kalian mohon kepadanya sesuatu selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Segala sesuatu selain Allah tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak akan memberi mudarat karena mereka tidak punya itu. Tapi orang-orang musyrik menganggap banyak hal-hal, ya, yang dia tak tahu keberadaannya di mana, tapi membahayakan dia. Ya, mau pesta penuh rasa takut, mau pergi dari rumah penuh rasa takut, mau bangun rumah pun takut. Jadi harus dipotong dulu ayam, darahnya namanya dicecerkan di pondasi-pondasi bangun. Kenapa? Takut bangunan ini nanti enggak terjaga, enggak selamat, begitu. Mau nikah pun, ya, mau duduk dalam nikah pun takut, mesti puntawali. Kenapa? Nanti orang meninggal selamat. Tapi tidak jelas apa yang harus dijauhi dan apa yang harus dilakukan supaya dia selamat. Maka hidupnya penuh kekhawatiran. Istri hamil, kemudian takut lagi, ya kan? Harus pakai ini, dan tidak bisa dipastikan juga bahwa itu menyelamatkan. Tapi mereka penuh rasa takut.
Itu di dunia. Belum lagi takut miskin. Bahkan sampai ada yang membunuh anak karena takut miskin. Bahkan dalam ayat disebutkan, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, kenapa ini terjadi? Dikarenakan imannya yang tidak benar. Ya, orang bangga mendapat keturunan, banyak keturunan. Bahkan Nabi berbangga dengan kaum muslimin banyak keturunan. Datang kaum muslimin takut punya anak. Ya, takut macam mana? Ya, nanti nggak bisa kasih makan. Nanti nggak bisa menyekolahkannya. Udah macam mana? Kalau nggak punya juga kesepian. Punya hanya 1 atau 2 saja, nggak boleh lebih. Kenapa? Takut. Ya kan? Karena takut. Padahal kalau dia beriman, sudah disebutkan bahwasanya Allah yang menjamin rezeki mereka, bahkan rezeki kalian. Kenapa takut? Imannya bercampur dengan kesyirikan. Iya kan? Imannya bercampur dengan kesyirikan. Memangnya, antum sendirian, bahkan tak punya istri, tak punya anak, antum bisa jamin antum hidup mewah? Hah? Betapa banyak orang yang sendirian pun juga susah, menderita. Udahlah, nggak ada yang ngurusi pakaiannya, nggak ada yang ngurusi makannya, duit juga tak punya. Itu biasa. Tapi kenapa takut? Karena yang bermasalah itu imannya, tauhidnya. Ya, yang bermasalah adalah tauhidnya. Kalau dia paham tauhid rububiyah, ya, dia paham tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan tanpa berserikat dengan apapun. Ya, dan Allah yang menyediakan rezeki untuk seluruh makhluk tanpa minta balasan dari makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, dan Allah yang memberikan manfaat kepada hambanya, dan Allah yang memberikan mudarat. Dan kalau Allah memberikan mudarat kepada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa melepaskannya kecuali Allah. Kita sesama makhluk ini, kalaupun memberikan manfaat kepada makhluk yang lainnya, mungkin kepada orang selain kita, itu tidak terjadi kecuali sebatas yang diizinkan dan ditetapkan oleh Allah. Tidak bisa menurut mau kita. Contoh paling jelas, betapa sayangnya, betapa besarnya perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya. Apakah semua kemauan dia terhadap anaknya bisa dia laksanakan? Tidak bisa. Yang mana yang bisa? Sebatas yang Allah takdirkan anaknya akan memperoleh itu dari bapaknya. Iya apa enggak? Iya. Ya. Jadi, bahwa orang yang beriman jika tidak mencampurkan keimanannya yang kezaliman, itu kesyirikan, maka mereka akan hidup aman di dunia. Jadi orang yang penuh kegelisahan, penuh rasa cemas, banyak mengeluh di dunia ini, yang dikeluhkan apa? Keduniaan. Itu kenapa? Karena masalah dalam keimanan. Ya, jadi kalau masalahnya dalam keimanan, maka jangan dicari solusinya dengan cara-cara yang lain. Kadang-kadang kita manusia menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, kita bingung mencari cara-cara ya untuk menyelesaikannya. Padahal Allah menjanjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri solusi. Artinya apa? Jika menghadapi berbagai persoalan, hadapi dengan takwa. Karena takwa adalah bekal terbaik
untuk menghadapi dunia dan menghadapi akhirat. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, bahkan untuk kehidupan dunia. Karena Allah menjanjikan dengan bertakwa Allah akan berikan solusi dari berbagai permasalahan hidup. Kenapa? Selesaikan persoalan itu dengan Islam, itulah takwa. Tapi terkadang kita tidak percaya bahwa Islam bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Justru terkadang dalam menghadapi berbagai kendala kita tinggalkan ini agama. Ya, seolah-olah kita menganggap kalau dengan agama sudah selesai persoalan. Ini persoalan yang menimpa kita itu adalah karena bermasalah dalam keimanan, dalam masalah at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan menciptakan kita adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, tentu tidak mungkin ya menjatuhkan kita ke dalam kemudaratan, kesengsaraan dengan kita menegakkan tauhid itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata-mata, tidak beribadah kepada selainnya. Kita diciptakan untuk taat kepada Allah. Ketika orang ditaat kepada Allah dan tidak mencampurkan ketaatannya dengan berbagai bentuk kesyirikan, kebid'ahan dan lain-lainnya dari pelanggaran, apakah dia akan dihantam dengan kebinasaan? Tidak. Kalaupun ada musibah, untuk mengangkat derajatnya, untuk menghapus sebahagian dari kesalahannya, karena kullu bani Adam khata'un. Musibah bisa menghapus sebahagian kesalahan-kesalahan kita agar kita tidak diazab oleh Allah di akhirat dengan sebab dosa dan kesalahan-kesalahan kita tersebut. Ya, ketika turun ayat ini, ketika turun ayat ini, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka dikatakan terasa berat bagi para sahabat. Terasa berat bagi para sahabat. Kenapa demikian? Dikarenakan sahabat menganggap yang namanya kezaliman, zalim itu kan terbagi tiga. Zalim kepada Allah, seperti kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Kemudian zalim kepada diri sendiri, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seorang, dan zalim kepada makhluk lainnya. Maka para sahabat menganggap bahwa setiap kesalahan, setiap pelanggaran akan menjadikan seseorang itu tidak mendapatkan keamanan. Maka dikatakan syaqqa ala as-sahabah, terasa berat bagi para sahabat, sampai mereka berkata, di antaranya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, ayyuna lam yazlim nafsah ya Rasulullah, siapa di antara kami yang akan selamat daripada kezaliman, daripada itu yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Maka apa kata Nabi? Laisa kama ta'lamun, atau laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian maksud, kata Nabi. Tidak seperti yang kalian ucapkan itu. Innama huwa asyirk. Adapun zalim yang dimaksudkan di ayat ini adalah kesyirikan. Alam tasma'u qawla abdis salih li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tidak seperti yang kalian maksudkan. Innama, hanya saja kezaliman di sini maksudnya kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya ketika dia menasihatinya, wahai anakku,
jangan kalian melakukan kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang terbesar. Maka oleh sebab itu, yang dimaksudkan di sini adalah barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Ya, yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan keamanan. Aman di dunia, aman di akhirat. Ya. Bahkan fadilah tauhid dengan menyempurnakan tauhid, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi daripada dosa dan kesalahan, tapi engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mensyarikatkan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi juga daripada ampunan. Mana yang tersisa daripada dosanya? Tidak ada. Dan hal ini menunjukkan bahwa dosa anak Adam itu banyak. Bahkan orang-orang yang menyempurnakan, ya, tauhidnya dengan meninggalkan syirik besar, meninggalkan syirik kecil, tapi masih jatuh kepada banyak kesalahan. Tapi Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosanya. Para ulama menjelaskan tentang hal ini. Kenapa orang yang membersihkan tauhidnya dari segala bentuk kesyirikan, ya, atau bersih daripada kesyirikan, tidak mensyarikatkan Allah, akan dia hapus seluruh dosanya? Karena tauhid yang dimaksud adalah tauhid yaitu yang yang menghapus seluruh daripada yang kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, tauhid yang menjadikan terhapus seluruh dosa adalah tauhid yang dikatakan bersih daripada syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Maka kata para ulama, orang yang sudah terbebas daripada kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, maka dipastikan dia akan bertaubat dari seluruh dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Nah, kalau orang bertaubat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa seluruhnya. Itu berlaku bagi orang yang bertaubat. Dikarenakan taubat adalah suatu amalan yang besar, dan tidak ada suatu dosa pun yang tidak akan terhapus dengan amalan taubat. Kita melakukan kesyirikan, taubat dari kesyirikan. Kita pernah berbuat maksiat, taubat dengan maksud dari maksiat. Kita pernah berbuat bid'ah, taubat dari bid'ah. Nah, orang yang bertaubat diampuni dosanya. Dan orang yang bersih tauhidnya dari kesyirikan, ya, dengan segala jenisnya, syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, dan dari semua afradnya, bentuk-bentuk perbuatan syirik dan perkataan kesyirikan, maka tentunya memang orang ini taubat dari dosa-dosanya. Dan kalau sudah bertobat, tentulah semua dosanya akan dihapus. Begitu. Walaupun seperti walaupun sudah memenuhi bumi. Dalam hadis lain, walaupun bagaikan buih di lautan. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau orang mati dalam kesyirikan, ya, syirik besar, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dia kekal dalam azab. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan mengampuni dosa di bawahnya, itu kemaksiatan. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah, ya, dosa-dosa maksiat tahta masyiatillah, menurut kehendak Allah. Mungkin Allah ampuni, mungkin tidak. Tapi kalaupun Allah tidak mengampuninya, kalaupun Allah mengazabnya,
namun ya dia tidak akan kekal di dalam azab kalau dosa-dosanya itu berbentuk kemaksiatan, bukan kesyirikan. Ini faktor tentang betapa besarnya ya fadilatut tauhid ya, dan bagaimana bahwasanya tauhid yang bersih dari kesyirikan akan mengamankan seorang hamba dunia akhirat. Kemudian wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali akhrajahu Bukhari Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Barang siapa yang bersaksi, man syahida, barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dia bersaksi dengan ini, la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah hamba ya, syahida la ilaha illallah, la wahdahu la syarikalah, tidak ada syarikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi Muhammad adalah hamba Allah, bukan tandingan Allah, Rasulullah, bukan manusia biasa, tapi Rasulullah, tapi bukan sesembahan, bukan tandingan Allah. Dan dia bersaksi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah, tapi hamba Allah dan Rasulnya, Rasulullah. Dan dia bersaksi bahwasanya Isa itu adalah yang diciptakan itu dari melalui ibu tanpa ayah. Ya, yang kalimatnya yang didatangkan kepada Maryam dan ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu dari makhluk yang Allah ciptakan, ya, ruh di antara ruh yang Allah ciptakan. Dan kemudian dia bersaksi bahwa surga itu benar. Yakin dia tentang kebenaran surga. Surga itu memang ada. Dan neraka itu adalah benar, menunjukkan iman kepada akhirat. Maka dikatakan ada khalaqul jannah. Allah pasti masukkan dia ke dalam surga. Ala makana minal amal, ya, bagaimanapun keadaan amal orang itu atau berdasarkan amal orang itu, ya. Kita lihat sini maksudnya orang yang bersyahadah, bersaksi, ya. Para ulama mengatakan asy-syahadah, persaksian itu terbagi kepada dua bentuk. Pertama, asy-syahadah ya birru'yah, persaksian dengan melihat, ya, melihat. Kedua, asy-syahadah bil ilm, persaksian dengan ilmu, ya, al-ilmu wal yaqin. Nah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, apakah persaksian dikarenakan melihat atau persaksian dengan ilmu? Persaksian dengan ilmu. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah dan ilmuilah sampai kita faham dan yakin bahwasanya tidak ada yang pantas, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi bukan cuma katakan tapi bersaksi dengannya. Ya, asy-syahadah la budda bil ilmi wal yaqin. Persaksian itu mesti didasari ilmu dan yakin. Oleh sebab itu, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka persaksiannya tidak akan pernah kuat kecuali dia belajar. Ya, kenapa Allah mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah semata-mata, tidak boleh kepada selainnya?
La ilaha illallah, tidak ada ilah, ya, tidak ada sesembahan yang benar, yang hak kecuali Allah. Kenapa? Apa dalilnya? Ya, apa dalil daripada kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah saja, kepada selain Allah tidak boleh beribadah? Dalilnya adalah yaitu tauhid rububiyah. Karena yang menciptakan kita Allah, tidak berserikat dengan yang lain. Yang menjamin rezeki kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang menciptakan makhluk ini semua Allah, yang menetapkan segala kejadian adalah Allah, dan yang akan membalas kita adalah Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hatta di dunia Allah yang memberikan balasan kepada kita. Makanya tidak layak selain Allah disembah, diibadahi. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang fakir seperti kita. Ya, jadi makanya orang yang bersaksi maka orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian yang bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Allah, ya, dan bukan juga anak zina, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar, neraka itu adalah benar, begitu, ya. Orang yang bersaksi dengan ini, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya apa? Surga. Ya, perkataan alama kana minal amali, atas apa-apa keadaan dia dari amalnya. Ada 2 penafsiran. Ya, para ulama menyebutkan 2 penafsiran. Salah satu penafsirannya adalah bahwa orang yang bersaksi dengan hal yang disebutkan tadi, ya, bersaksi dengan hal itu, maka dipastikan dia akan masuk surga macam manapun buruk amalannya. Ya, dengan syarat apa? Dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan persaksiannya ini, syahadatnya ini diterima oleh Allah. Artinya apa? Tidak syirik. Ya, tidak melakukan kesyirikan, itu syirik besar, ya. Tidak terjatuh kepada syirik besar, walaupun mungkin ada pada dirinya sebahagian daripada syirik kecil, tapi tidak syirik besar. Kalau ada, dia sudah bertaubat daripadanya. Ya, tauhidnya benar. Maka bagaimanapun buruknya amalnya, dia pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Kira-kira kabar gembira atau macam mana ini? Ya. Jadi bagaimana dengan amal-amal kita yang buruk? Ya, kalau dikatakan udah cukup bersaksi dengan hal itu, bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya. Kemudian Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, Isa hamba Allah dan Rasulnya, surga itu benar, neraka itu benar, udah dia pasti masuk surga. Ya, maka masuk surga di sini, ya, lahu makna, ya, memiliki 2 makna. Memiliki 2 makna. Ya. Pertama adalah orang yang bersaksi dengan 5 perkara itu, betapapun buruk amalannya, mungkin dia mencuri, mungkin riba dan lain-lainnya, dipastikan dia akan masuk surga. Artinya dia bertauhid, ya, tapi banyak dosa, dipastikan dia masuk surga, walaupun dia diazab dulu sekian abad di dalam neraka. Hadir katakan Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya, bagaimanapun buruknya. Maka kalau buruk amalannya, banyak keburukannya, dan belum diampuni oleh Allah keburukannya itu, karena kan amal-amal maksiat mungkin diampuni, dan ada sebagian yang tidak diampuni, mungkin Allah masukkan dulu dia ke dalam neraka sekian lama, tapi pasti nanti dikeluarkan dan dimasukkan ke surga juga akhirnya. Ini pengertian yang pertama. Itu namanya adalah, ya, mutlaqut tauhid. Orang yang memiliki tauhid, walau sekecil apapun kadarnya, asalkan tidak batal tauhidnya itu dikarenakan perbuatan-perbuatan atau keyakinannya, tidak membatalkan keislamannya, maka walaupun dia masuk neraka sekian lama, pada akhirnya dipastikan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, alama kana minal amali, bagaimanapun amalannya adalah bahwasanya seseorang
yang bertauhid itu mungkin akan dimasukkan ke dalam surga tanpa harus diazab dulu sebelumnya. Dan ini yang dikatakan dia memiliki itu adalah at-tauhidul mutlaq. Ya, tauhid yang benar, tauhid yang bersih daripada kesyirikan. Walau mungkin banyak dosanya, tapi diampuni oleh Allah. Ya kan? Maksiatnya mungkin diampuni oleh Allah karena dia bersih dari syirik besar, bersih dari syirik kecil, bersih daripada syirik khafi. Kalau malah kemaksiatan, semua kita ini kata Nabi jatuh kepada dosa dan kesalahan. Tapi banyak perkara yang bisa menghapus dosa itu. Musibah menghapus dosa. Ya kan? Kalau ditimpa musibah, terhapus sebagian dosa. Sholat 5 waktu menghapus dosa di antara keduanya. Ya kan? Jumat ke Jumat menghapus dosa di antara keduanya. Ramadan ke Ramadan menghapus dosa di antara keduanya. Puasa Arafah menghapus dosa setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa menghapus dosa anak ada. Ya, zikir subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam satu hari bisa menghapuskan dosa bagaikan buih di lautan. Banyak sekali penghapus dosa begitu. Maka mungkin Allah hapus dosanya yang banyak, ya, dengan tauhidnya yang bersih dari kesyirikan. Maka boleh jadi walaupun banyak, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, dikarenakan apa? Tauhidnya. Ini pengertian pertama, ya, bahwasanya mereka pasti masuk surga bagaimanapun buruk amalannya. Hanya pastinya ini mungkin setelah diazab, mungkin juga tanpa diazab, tergantung kepada tingkat tauhidnya, kesempurnaan tauhidnya, bagaimana dia merealisasikan tauhid itu dalam kehidupan. Pengertian kedua daripada adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amali, Allah akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan amalnya adalah bahwa orang itu masuk surga nanti sesuai dengan tingkat, ya, kesempurnaan tauhidnya dan amalnya. Karena ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sampai hisab tidak ada, azab kubur pun tidak ada. Begitu dia meninggal dunia, tunggu saja dibuka pintu surga. Ada kan? Orang yang masuk surga tanpa hisab, kan ada babnya, man haqqaqat tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Ya, orang yang merealisasikan, menyempurnakan tauhidnya dengan murni, maka dia akan masuk surga tanpa hisab sebelumnya. Ya, jadi pengertian kedua adalah bahwa orang akan masuk surga, kalau orang yang bertauhid akan masuk surga sesuai dengan tingkat amalnya. Karena al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, mutafawituna fi qadri tauhidihi. Orang-orang yang bertauhid itu bertingkat-tingkat kedudukannya sesuai dengan kadar kesempurnaan tauhidnya. Ada orang yang bertauhid dan bersih dari syirik besar, bersih dari syirik kecil, bersih daripada syirik khafi, bahkan dia jauh dari kemaksiatan dan banyak amal salehnya, ya, banyak amal salehnya. Ada orang yang bertauhid, ya, bersih dari syirik besar, bersih dari syirik kecil, tapi mungkin sedikit amalan-amalannya, tentu berbeda kan? Sedikit amalannya. Dan ada juga orang, ya, yang bercampur. Dia bersih dari syirik besar, tapi ada syirik kecil padanya dan banyak dosanya. Tentu tidak sama. Di dalam surat Fatir, ya, ayat 32, Allah menyatakan, "Tsumma awratna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Ya, kemudian kami wariskan kita kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, atau kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami. Siapa yang dimaksud hamba-hamba yang dipilih untuk diwariskan kepadanya kita? Siapa? Ya, mengatakan kemudian kami wariskan kita, itu kitab Allah, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Siapa mereka yang dikatakan yang kami pilih di antara hamba kami? Para rasul. Yang lain ada
Tapi kan berikutnya dikatakan faminhum zalimun li nafsi. Sebahagian di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Apakah Rasul menzalimi dirinya? Tidak. Jadi macam mana? Hah? Apa? Yahudi. Yahudi apa diwariskan kepadanya kitab Al-Quran? Hah? Ya? Yang dimaksud di sini adalah al-muslimun, ai ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang masuk Islam, untuk mereka lah kitab Al-Quran. Kan begitu kan? Untuk mereka, pedoman hidup mereka Al-Quran. Tapi apakah semua kaum muslimin setia dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran? Tidak. Faminhum zalimun li nafsi. Sebahagian di antara mereka ada yang berbuat dosa. Ya kan? Zalim kepada dirinya sendiri, yaitu melakukan kemaksiatan. Apa yang dimaksud dengan zalimun li nafsi di ayat ini? Ya, dia meninggalkan sebahagian yang wajib atau melakukan sebagian yang haram. Ini namanya zalimun li nafsi. Bukan kezaliman kepada Allah. Kalau kezaliman kepada Allah syirik, dia enggak syirik. Dia enggak jatuh kepada kesyirikan, tapi dia melakukan maksiat. Itu yang dimaksud dengan zalimun li nafsi. Ini sebagian umat Muhammad dan ini adalah wakil, kenyataan, ya kan? Haram dia lakukan, ya. Yang wajib dia tinggalkan. Ini dosa besar, ya kan? Dosa besar. Tapi dia kan tidak menjadi kafir dengan maksiat. Misalnya orang minum khamar, haram kan? Dia minum, dosa besar. Apakah dia kafir karena minum khamar? Tidak. Ya, apa? Iya, ada nilainya. Kenapa? Tauhidnya. Dia tidak syirik besar. Mungkin dia ria, syirik kecil dia, tapi kan dah batal tauhidnya. Begitu. Ya, zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Kata para ulama, yang dimaksud dengan muqtasid, mereka adalah pertengahan. Artinya pertengahan, mereka menunaikan yang namanya wajib. Kalau wajib dijaga, tapi amalan-amalan nawafil itu kurang. Kan banyak kita kan sholat ya, salat wajib, tapi kalau qiyamul lailnya atau mungkin duha dan segala macam itu kurang, ya kan? Atau mungkin tak ada. Bahkan ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, ya kan, minta penjelasan dari Nabi amalan yang wajib saja. Yang kata dia, aku tidak akan tambah dan aku tidak kurangi. Kata Nabi, dia di surga. Ya kan? Nah ini muqtasid. Kalau yang haram dia tinggal, tidak mau dengan yang haram. Kalau yang wajib dia tegakkan, tapi yang nawafil, amalan sunnah dia tidak kuat. Ya kan? Ini muqtasid, pertengahan. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka ini melaksanakan yang wajib, yang mustahab, meninggalkan yang haram, bahkan yang subhat mereka tinggalkan, bahkan sebahagian yang mubah ditinggalkannya dikarenakan tidak menguntungkan kepada agamanya. Ya, saking mau sempurnanya dia. Tentu tidak sama dengan orang yang tercampur dengan maksiat. Berbeda-beda, maka masuk surganya mereka pun berbeda-beda. Bahkan surga itu sendiri juga memiliki berbagai tingkatan. Bahkan pintu masuknya juga berbeda-beda. Ya, al-mu'minun, al-muslimun, al-muwahhidun mutafawitun. Mereka bertingkat-tingkat. Tapi seluruhnya muslimun selama tidak batal tauhidnya. Karena kekufuran, karena kesyirikan atau nifaq akbar, munafik yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Jadi ini makna daripada bahwasanya siapa yang bersyahadat dengan 5 perkara tadi, bersaksi dengan itu, walau sekecil apapun ya amalannya, dia pasti masuk surga. Bahkan orang yang terakhir masuk surga kan dalam hadis bukanlah orang yang tidak ada amalannya kecuali kalimat tauhid itu saja. Pada akhirnya dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, dari sini dapat kita ketahui ya, coba betapa agungnya kalimat tauhid. Orang yang penuh kedurhakaan di dunia ini, mungkin merampok, mencuri segala macamnya, tapi tidak jatuh kepada kesyirikan. Ya, dia tidak zalim kepada Allah. Walaupun dia masuk neraka sekian lama, pada akhirnya akan masuk ke surga. Di surga lebih lama daripada nerakanya, kan? Kenapa? Karena masuk ke surga abadi.
Mana yang lebih berharga, tauhid daripada selainnya? Tauhid. Hancur semua keburukan itu dengan tauhid. Maka ya, betapa pentingnya merawat tauhid, menjaga tauhid, agar kita mendapatkan tauhid yang sifatnya bersih daripada syirik besar, bahkan syirik kecil dan syirik khafi. Harapan kita, perjuangan kita. Kenapa? Karena orang yang bersih daripada syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, kalaupun ada kesalahannya, Allah berjanji akan menghapus seluruhnya. Banyak jalan pengampunan, ya kan? Doa bisa menghapus sebagian dosa, sholat menghapus sebagian dosa, puasa menghapus sebagian dosa, bahkan jabat tangan dengan sesama muslim saja ketika ketemu bisa menggugurkan dosa bagaikan daun kayu yang kering. Wa'alam annal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa safahahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqus sajar. Ketahuilah bahwa jika seorang mukmin bertemu dengan mukmin lainnya, dia ucapkan salam dan dia berjabat tangan, maka akan berguguran dosa keduanya bagaikan berguguran daun kayu yang kering. Coba betapa besarnya sayang Allah kepada hamba. Ya, berzikir dengan subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, ya, bisa menghapus dosa bagaikan buih di lautan, walau mithla zabadil bahr, walau semisal buih di lautan. As-salawatul khams, salat 5 waktu, ya, tukaffiru ma bainahuma, menghapus dosa di antara keduanya. Ma'ujutuni batil kabair, selamat tinggalkan dosa besar. Ya, berarti dosa kecil yang dihapus dengan salat. Sini, ya kan? Kenapa? Ma'ujutuni batil kabair, selamat tinggalkan dosa-dosa besar yang nyata. Sebagian dosa ada yang tidak bisa dihapus dengan salat. Salat adalah ibadah yang sangat mulia. Wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, menghapus dosa di antara keduanya. Ma'ujutun ibad al-kabair, selama ditinggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang nyata, yang besar. Kemudian ya, Ramadan ila Ramadan. Jadi dosa di setiap waktu salat, dosa di setiap minggu, dosa setiap 1 tahun, ada penghapusnya. Ya, ada penghapusnya. Bahkan Nabi juga mengatakan wa'at bi'isai'atan hasanata tamhuha fa innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Ya, kalau kalian jatuh kepada perbuatan buruk, ikutilah dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan kebaikan itu akan menghapus keburukan. Fa innal hasanat, sesungguhnya amalan-amalan yang baik bisa menutupi, menghapus keburukan-keburukan. Sebagian keburukan akan dihapus dengan al-hasanah, ya, dengan itu perbuatan yang baik. Sedekah juga menghapus dosa, bahkan senyum saja bisa menghapus dosa. Ya, banyak sekali menghapus dosa. Padahal satu amal kebajikan yang kita lakukan, balasannya minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang tidak terhingga. Sementara satu keburukan yang dilakukan dibalas hanya 1 dosa, 1 juga balasannya tidak dilipat gandakan. Maka ya, disebut oleh para ulama betapa celakanya lah seseorang yang satunya bisa mengalahkan 10-nya. Artinya apa? Kalau berbuat dosa balasannya cuma 1, berbuat kebaikan balasannya 10 minimal, ya. Kok bisa juga orang ini kalah kebaikannya dengan keburukan yang dibalas cuma 1, menunjukkan betapa luas, betapa banyaknya keburukannya, padahal kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah. Artinya bagaimana? Sangat besar terbuka pintu gerbang bagi orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga. Banyak sekali celah-celah untuk menutup kemungkinan untuk masuk ke neraka. Ya, hanya bagaimana seseorang itu bisa berupaya membekali hidupnya dengan takwa kepada Allah agar dia mendapatkan kehidupan yang baik, ya, di dunia maupun di akhirat. Kemudian walahuma,
ya di Bukhari wa Muslim fi hadis Itban, dalam hadis yang bersumber dari Itban, fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka. Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dengan itu dia mencari wajah Allah. Ya, sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dengan itu dia mencari wajah Allah. Maka pada perkataan Nabi, man qala la ilaha illallah, al-muradu bil qawli huna, yang dimaksudkan dengan perkataan di sini, yaitu perkataan la ilaha illallah, adalah al-qawlu alladhi ma'ahu tamamus syurut. Itu ucapan kalimat la ilaha illallah yang memenuhi syarat-syarat untuk diterima. Bukan sempurna ya, untuk diterima kalimat la ilaha illallah. Artinya jadi muslim dia dengan kalimat itu. Ya. Ya, seperti dikatakan qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Seperti perkataan Nabi SAW, haji itu adalah Arafah. Apakah berarti kalau orang sudah wukuf di Arafah sudah selesai haji? Tidak kan? Tidak. Rukun haji banyak. Salah satunya adalah wukuf di Arafah. Ini adalah puncaknya. Maka dikatakan al-hajju Arafah. Ya, haji itu adalah Arafah jika terpenuhi rukun-rukun yang lain. Ya, begitu juga maka la ilaha illallah yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan syarat-syarat yang dengannya bisa diterima. Seperti apa? Mengucapkan la ilaha illallah dengan dasar ilmu. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu tujuannya, apakah dia bisa menjadi muslim dengan itu? Tidak. Semata-mata ucapan. Kemudian dia menyembah berhala setelah itu, nyembah patung setelah itu, ibadah-ibadahnya ditujukan kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia tidak tahu maksud la ilaha illallah. Dahulu orang-orang Arab, ya, ketika Nabi mendakwahkan la ilaha illallah kepada mereka orang Arab dan paham betul makna la ilaha illallah. Makanya sebagian mereka menerima, sebagian menolak. Kenapa menolak? Karena tahu dia konsekuensinya. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, patung-patung yang disembah selama ini mesti dimusnahkan. Berat bagi mereka. Nah, sekarang sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah tidak tahu apa yang akan dibuat. Makanya ringan mengucapkannya. Kenapa? Mengucapkan la ilaha illallah tanpa didasari ilmu. Maka bagi mereka yang sudah mengucapkan la ilaha illallah secara zahir kita katakan muslim. Tapi di sisi Allah wallahu a'lam apakah keislamannya diterima? Karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah bukan untuk jadi muslim. Ada enggak? Ada. Bahkan di zaman Nabi, ada enggak di zaman Nabi mereka yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi tidak muslim? Ada enggak? Siapa? Kaum munafikin. Zahirnya dia ucapkan la ilaha illallah, tapi pada batinnya mereka kafir. Maka yang dimaksud di sini maqala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat untuk menjadi muslim. Walaupun tidak sempurna keislamannya, tapi sah keislamannya diterima oleh Allah. Walaupun dosanya bagaikan buih di lautan nantinya, tapi keislamannya tidak batal. Ini yang dimaksudkan dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berkaitan juga dengan hadis sebelumnya ketika. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia jadi muslim dengan itu tidak batal keislamannya, maka dikatakan haramallahu alaihi. Allah haramkan baginya neraka. Ya, jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan sah keislamannya di sisi Allah dengan kalimat itu, maka Allah haramkan baginya neraka. Ya,
Terus apa yang dimaksudkan dengan haram baginya neraka? Ini kan enak. Maqala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, dan dia mengharapkan wajah Allah, tentunya kita kan berharap supaya mendapat ridha Allah, kan begitu ya. Maka dikatakan akan ya bagaimanapun haram baginya neraka. Apakah artinya tidak disentuh oleh neraka? Ya, karena orang yang menjadi muslim dengan ucapan syahadat adalah dia mengucapkan syahadat untuk mencari wajah Allah. Apakah orang yang berniat mencari ridha Allah dan mengucapkan kalimat tauhid langsung dihapus seluruh dosanya? Tentunya tidak. Terus bagaimana dengan pernyataan Nabi haramallahu alaihin nar, Allah haramkan baginya neraka? Tidak peduli mau dia berzina maupun dia mencuri, mau makan riba, tapi Allah haramkan dengannya neraka. Apa maksudnya? Ya, at-tahrim nau'ani. Diharamkannya neraka di sini juga terbagi dua. Pertama adalah tahrimul khulud, kedua tahrimud dukhul. Ya, tahrimul khulud artinya diharamkan kekal. Jadi setiap orang yang mengucapkan kalimat syahadat dan sah keislamannya, tidak jatuh kepada syirik besar walaupun banyak dosanya, ya tidak batal keislamannya di sisi Allah, maka dia diharamkan kekal dalam neraka. Ini yang dimaksudkan dengan haramallahu alaihin nar. Allah haramkan dia dari neraka, artinya Allah haramkan dia kekal dalam neraka. Tak boleh dia kekal dalam neraka, dia pasti keluar. Yang kedua, tahrimud dukhul. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan itu dia menjadi muslim, mengharapkan wajah Allah, dan kemudian berusaha untuk menyempurnakannya, mungkin dosa-dosanya dihapus oleh Allah sebelum kematiannya, maka orang ini boleh jadi tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi pengertian haram ada dua, ya, diharamkan kekal dalam neraka dan diharamkan disentuh oleh api neraka. Tergantung kepada tingkatan tauhid dan amalnya, karena ahlu tauhid yatafawatuna fi qadri tauhidihi. Orang-orang yang bertauhid, kaum muslimin, kaum mukminin, berbeda-beda tingkatannya, ya kan? Tapi bagaimanapun, kalau keislamannya diterima di sisi Allah, tidak batal keislamannya, pada akhirnya dia tidak akan kekal dalam neraka, dia pasti keluar. Haram dia untuk kekal di neraka. Kenapa? Karena ada tauhidnya. Coba betapa agungnya kedudukan kalimat tauhid. Ya, jadi jangan salah paham ya. Pokoknya kan orang mengucapkan la ilaha illallah itu haram baginya neraka, sehingga nggak peduli lagi amal. Bukan begitu. Iya haram memang, tapi haram kekalnya. Ya kalau berani masuk sehari 2 hari masuk neraka, ya itulah dia keadaannya. Cuma sehari di akhirat itu seperti berapa di dunia? 1000 tahun. Ya kalau masuk 10 hari 10.000 tahun ukuran dunia. Ya 1 menit aja kena bakar api lumah. Ya. Compak masuk api yang berkobar. Gitu ya kan? Dan ini pasti. Ya, keyakinan. Kalau tidak mengimani ini, hancur sudah semua amalan. Tidak ada gunanya. Kalau tidak beriman kepada akhirat, seluruh amal yang dilakukan hancur, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena amal itu diterima dengan dasar iman. Ya kan? Dengan dasar iman. Tanpa iman nggak ada amal dinilai. Orang-orang kafir yang beramal dengan amalan kebaikan, balasannya di dunia saja. Akhirat nggak ada. Kenapa? Karena orang kafir tidak mengharapkan akhirat kepada Allah. Kalau ada orang kafir mengharapkan akhirat, dia berharap bukan kepada Allah, berharap mungkin kepada patung atau kepada jin atau kepada apa-apa. Mereka tak punya, nggak bisa ngasih, ya kan? Nah, patung, berhala, segala macam, matahari, bulan yang disembah manusia, dia nggak punya surga. Yang punya Allah. Ya. Jadi yang membalas adalah bukan selain Allah yang membalas. Ya, makanya jangan rusak agama ini, jangan rusak tauhidnya karena tuntutan-tuntutan manusia.
Ya, mereka manusia seperti kita. Jangan-jangan dia duluan mati dari kita. Ya, makanya dikatakan Nabi, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Ya. Kadang-kadang manusia kan tidak, karena kepercayaan tauhid bisa digugurkan. Bermaksiat kepada Allah hanya gara-gara rupiah saja. Ya. Kemudian berikutnya berikutnya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, qala Musa alaihi salam, berkata Musa alaihi salam, ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qal qul ya Musa la ilaha illallah. Qal ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qal ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, Rasul berkata Musa berkata, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku. Ini doa Nabi Musa, ya, kepada Allah. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang dengannya aku berzikir kepadamu dan dengannya aku berdoa kepadamu. Allah berkata, wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Kata Musa, wahai Rabb, semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat itu. Ya, jadi Musa ingin yang istimewa. Kalau itu semua hambamu mengucapkan itu. Kata Allah, wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 lapis beserta seluruh penghuninya kecuali aku, dan bumi yang 7 lapis diletakkan di salah satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain. Timbangan itu kan punya 2 daun. Ya, di sini langit 7 lapis beserta seluruh isinya. Kemudian bumi yang 7 lapis. Ya, kemudian la ilaha illallah di satu daun timbangan. Maka dikatakan oleh Allah akan lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu, makanya mestinya seorang hamba memang menempatkan kalimat tauhid sebagai yang teragung dan terpenting dari segala sesuatu. Bahkan Nabi juga mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah yaitu miftahul khuruj atau miftahul najat minan nar wal halak. Kunci untuk selamat dari neraka dan kunci untuk selamat dari kebinasaan. Wa miftahud dukhul ilal jannah. Ya. Wa miftahus sa'adah di dunia wal akhirah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci
untuk membuka pintu surga, untuk masuk ke dalam surga, dan kunci untuk mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kalimat la ilaha illallah. Maka segala sesuatu tidak ada bandingannya kalau dihadapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita contohkan seperti kekayaan, ya, mau berapapun kekayaannya, ya kan, hanya bisa menyenangkan kita paling lama sekitar 70 tahun. Ya, ini Pulau Sumatera ini, semua pabrik yang ada dalamnya, semua tambang yang ada dalam, semua kebun yang ada, semua toko dan dalamnya milik antum. Ya, berapa lama antum nikmati? Dan bagaimana cara antum menikmati? Ya, sangat terbatas waktunya dan terbatas kelezatannya, ya kan? Paling 70 tahun. Kalau nikmat kekuasaan, kalau di Indonesia paling 5 tahun, sekuat-kuatnya 10 tahun, ya kan? Antum hancurkan kalimat tauhid, kehidupan yang abadi, gara-gara untuk 5 tahun, 10 tahun, ya, betapa bodoh orang ini. Betapa bodoh. Jangan hancurkan kalimat tauhid. Ya, jangan sampai mati kecuali di atas kalimat tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah, muslim. Ya, segala sesuatu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan tauhid. Ya, kesempurnaan, keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan tiada tara hanyalah dengan tauhid. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan benar, dia akan mendapatkan kesempurnaan, kebahagiaan dan ketenangan. Maka tidak bisa seseorang itu menyempurnakan, memurnikan, merealisasikan tauhid dengan benar kecuali dia memang harus mempelajari apa-apa yang merusak tauhid. Itu syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Sebagian ulama membagi syirik kepada 2, syirik besar dan syirik kecil. Sebagian ulama membagi kepada 3, syirik besar, syirik kecil, syirik khafi. Ya, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Ya. Jadi membersihkan daripada segala kesyirikan, karena syirik yang akan merusaknya. Nah, kemudian itu jenisnya, ada syirik besar, ada syirik kecil, syirik kecil itu jenisnya. Sekarang afrodnya, perkara-perkara syirik itu banyak, bukan 3, banyak. Karena kesyirikan adalah ketika orang menunjukkan salah satu ibadah yang namanya ibadah kepada selain Allah, bersamaan dia juga beribadah kepada Allah, itu syirik. Oleh sebab itu, orang baru bisa selamat daripada kesyirikan, dia harus tahu ibadah, apa saja ibadah. Kalau dia nggak tahu apa-apa yang tergolong ibadah, bagaimana dia bisa terbebas dari kesyirikan? Jangan-jangan sebagian besar dari ibadahnya justru untuk selain Allah. Ada ibadah terbagi 3. Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Seperti apa? Al-khawf, ar-raja, al-mahabbah, at-tawakkul, ya, dan lain-lainnya. Baik, ibadah hati banyak sekali, ya kan? Dan ibadah juga sebagian dari ibadah lisan, ucapan. Yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Wa kullu qaulin ma amara bihillah, dan setiap perkataan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir, baca Al-Qur'an, semuanya termasuk ya ibadah lisan. Kemudian ibadah bil arkan, ibadah dengan anggota badan, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka segala sesuatu yang tergolong ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Seperti umpamanya doa itu ibadah, maka ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Maka berdoa tidak boleh kepada selain Allah.
bernazar tidak boleh kepada selain Allah. Istighatsah, minta tolong atas suatu perkara yang tidak mampu atas perkara itu kecuali Allah, maka tidak boleh dimohonkan kepada selain Allah. Umpamanya, ya, yang menjaga keselamatan negeri siapa? Allah. Soalnya Sumatera Utara, ya, siapa yang jaganya? Allah. Jin yang menjaganya atau Allah? Apakah jin ikut menjaganya? Enggak. Patung-patung ikut menjaganya? Hah? Siapa yang menjaga keselamatan Pulau Sumatera ini? Allah. Nah, kalau orang-orang merasa dapat bencana, misalnya gunung meletus, ya kan, terjadi banjir, banyak musibah, itu atas takdir siapa? Siapa yang menentukan? Allah. Jadi kalau mau berlindung dari musibah ini, kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kalau begitu, ya, untuk siapa kita sajikan peribadatan? Untuk Allah. Ya. Nah, kemudian ketika motong sapi, motong lembu, motong kambing untuk tolak bala, supaya negeri ini nggak kena bala. Maksudnya bala dari siapa? Hah? Ini penghuni, ya, penjaga Pulau Sumatera ini, ya, lagi murka. Kenapa? Karena kita banyak kesalahan. Ya, ada tumbal kemudian. Ini orang tadi, orang jatuh kesyirikan jadi penakut. Nggak jelas apa yang dibuat. Semua serba takut. Mau bikin rumah takut, ya kan? Nanti mau nikah takut, punya anak takut, mau pergi bekerja takut. Takut itu takut kepada sesuatu yang tak jelas, bukan kepada Allah, karena Allah nggak ada memberitakan hal itu. Penuh ketakutan, hidup penuh kecemasan. Akhirnya ibadah ditujukan kemana-mana. Ada ibadah untuk jin, ya, ada ibadah untuk Nyi Roro Kidul, ya, macam-macam. Ya, jadi maksudnya dengan bertauhid orang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, bahkan kebahagiaan dunia. Oleh sebab itu maka berusahalah untuk mempelajari tauhid dengan baik, begitu. Ya, memahami pembagian-pembagian tauhid dan memahami kesyirikan dengan segala jenisnya dan dengan segala bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong syirik, agar kita bisa meninggalkannya, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada bahaya kesyirikan, karena kesyirikan adalah teramat besar bahayanya. Baik, ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Wal-Tirmidzi, dan dari Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Anas, dari Anas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, hadisnya hadis qudsi, ya. Ya ibnu Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la atatuka bi qurabiha maghfiratan. Ya, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi daripada dosa dan kesalahan, atau hampir mendekati sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku tanpa mensyarikatkan aku dengan sesuatu, niscaya aku datang kepadamu dengan membawa, ya, sepenuh bumi atau mendekatinya daripada ampunan, sehingga dia dibersihkan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Dan hal ini menunjukkan begitu luasnya karunia Allah, begitu sayangnya Allah kepada para hamba ini. Allah bukakan pintu kebaikan yang banyak sekali, dan Allah tutup pintu-pintu keburukan demi keselamatan para hamba. Maka bersyukurlah orang-orang yang Allah bukakan kepadanya hidayah, baik hidayatul ilmi wal bayan. Allah mudahkan dia mendapatkan ilmu, dijumpakan dengan majelis-majelis ilmu yang mengajarkan ilmu yang benar, ya,
mendapatkan kitab-kitab, buku-buku panduan yang benar, isinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan Allah bukakan hatinya, Allah berikan taufik kepada hatinya untuk bisa menerima dan bisa menerima Islam dengan baik, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, terutama perintah Allah untuk mentauhidkannya dan larangan Allah daripada kesyirikan. Ya, itu karunia yang paling besar. Maka rawatlah agama ini ya dengan segala daya dan upaya dan dengan segala potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik, ikhwan fillah, azza wa jalla jami'ah. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kemudian beberapa menit jika ada pertanyaan ya diberi kesempatan kepada ikhwan. Jazakallahu khairan Ustaz. Bapak Ibu, siapa yang bertanya silakan langsung aja. Ya, betul. Ini yang masalah rasa takut, Ustaz. Ya. Sesuatu itu kan bisa terjurus pada kesyirikan. Apa? Bisa terjurus pada. Iya. Rasa takutnya seperti itu. Di dalam sistem pembelajaran agama di wilayah kita ini, Indonesia ini kan jauh daripada tauhid, tauhid yang katakan dengan cara yang benar. Kalau kita lihat di sekolah itu tauhidnya bagus. Jadi kita katakan seperti itu. Mana mungkin jaya jika proses pembelajaran ini salah? Mana mungkin kan jaya? Iya. Nah, ini rasa takut ini boleh nggak? Apa rasa takut ini sampai kejatuhan ke dalam kesyirikan? Ya, rasa takut kita akan jatuh kepada penyimpangan malah wajib. Orang tidak boleh merasa aman. Seorang yang beriman tidak boleh merasa aman daripada terjatuh kepada kesalahan. Ya? Tidaklah merasa aman daripada akan jatuh kepada kesalahan kecuali orang-orang yang merugi. Ya, nggak boleh kita saya ini sudah merasa beriman, apalagi sudah ngaji sunnah, barangkali udah baca kitab-kitab sunnah, pasti sudah selesai, sudah aman, nggak mungkin jatuh kepada kesyirikan. Itu tidak boleh, itu malah tertipu. Bahkan Nabi saja diperingatkan tentang kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah supaya dijauhkan daripada kesyirikan. Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku daripada beribadah atau menyembah berhala. Itu Nabi. Jadi harus rasa takut kepada jatuh kepada kesalahan ini yang mendorong kita untuk mencari pembelajaran yang hak, yang benar. Ya, makanya harus belajar agama dari jalan yang benar, dari guru yang mengajarkan pemahaman yang lurus. Semaksimal mungkin setiap muslim harus berusaha mencari pelajaran yang benar. Jangan apa adanya. Yang penting kan saya ngaji. Sekarang masalah banyak terpecah banyak kelompok. Yang penting saya ngaji sudah, mau di kelompok manapun muslimnya itu semua. Ya sudah, kalau begitu usahanya, begitu dapatnya. Ya. Maka seorang yang benar dia akan selalu berusaha untuk mencari mana yang sesuai dengan itu tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah satu keharusan, ya. Merupakan satu keharusan. Ustaz, ana telah sholat subuh. Masjid sudah salam. Apa maksudnya ini? Ustaz, ana telat, bukan telah. Saya pikir telat ya. Jadi ana telat sholat subuh. Ya, di masjid sudah salam. Apakah ana sholat di masjid atau di rumah? Ya, kedua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ya, para sahabat dahulunya ada juga mereka terlambat, mereka kembali pulang, ada sholat di rumah. Atau kalau mau sholat di masjid juga silakan. Tapi yang jelas sholatnya tentu tidak mendapatkan lagi jamaah yang dimaksud. Tapi jika keterlambatan jika keterlambatan seseorang ini bukan karena kelalaian, tidak dengan unsur kesengajaan,
Dia adalah orang yang peduli dengan sholat berjamaah. Kemudian dia berwudu dan dia bersegera datang ke masjid. Sampai di masjid ternyata orang sudah selesai sholat, maka dia mendapatkan fadilah jamaah. Beginilah Allah membalas amalan hati, ya. Jadi amalan hati ini sangat besar. Bahkan orang yang tidak bisa melaksanakan amalan zahir bisa diberi pahala dari amalan zahir dikarenakan hatinya. Ya, begitu. Jika dia melaksanakan amalan zahir itu adalah terhalang karena takdir Allah, bukan karena usaha dia, kelemahan dia, bukan karena kelalaian dia, tapi memang Allah mentakdirkan dia tak dapat. Sebagaimana Rasulullah dalam perjalanan dalam perang di jalan Allah berkata para sahabatnya bahwasanya ya ada suatu kaum ya di Madinah, kata Nabi, yang mana tidaklah suatu lembah yang kita lewati, tidaklah suatu jalan yang kita lewati dalam perjalanan kita ini kecuali mereka itu bersama kita dalam balasannya. Adapun mereka tidak ikut hanyalah dikarenakan ya takdir Allah yang menghalangi mereka, tapi pahalanya mereka dapat. Begitu ya balasan daripada orang yang berniat untuk kebaikan walaupun dia tidak mendapat sana, dia mendapatkan pahala. Ya, dia mendapatkan pahala. Begitu Allah menghargai amalan baik manusia. Yang tidak sempat beramal pun, tapi dia sudah berusaha untuk mengamalkannya. Bukan cuma niat saya, dia mengamalkan, cuma belum selesai, Allah memberikan pahalanya. Ya, asalkan jangan unsur kesengajaan. Biasanya kalau tidak sengaja itu, yaitu jarang kejadiannya. Misalnya terlambat salat subuh 1 semester sekali, gitu ya. Kalau apa? Kalau keseringan ini kan salah satu tanda dari kurang perhatian. Ya, jangan-jangan nggak dapat. Kenapa? Karena kurang kesungguhan. Udah tahu kemarin terlambat. Kenapa nggak diperbaiki caranya besok nggak terlambat lagi? Apalagi sekarang mudah, mungkin pakai alarm supaya bangun, ya kan? Kan mudah, ya? Iya. Jadi kalau terus saja jadi masbuk, ada apa dengan keimanan? Perannya adalah sebuah kewajiban. Kecuali yang bukan wajib. Kalau yang wajib, begitu. Nah, jadi antum harus catat itu. Saya setahun ini berapa kali masbuk? Coba saya tanya, siapa yang di dalam selama tahun 2019 masbuk salat subuh lebih dari 10 kali? Coba tunjuk tangan. Selama tahun 2019 masbuk salat subuh berjamaah lebih dari 10 kali. Ada? Saking banyaknya. Hah? Itu salat subuhnya macam mana lagi 5 waktunya? Ya, ihtimam. Para salaf dulu ada yang selama 50 tahun itu tidak luput daripada takbir bersama imam, nggak pernah luput kecuali antum safar. Tapi macam tadi tuh terlambat ketiduran, mungkin karena kecapean banyak kemudian ketiduran sekali ya. Tapi kalau tiduran kemudian ketika ditanya dalilnya apa, orang tidur waktu sholatnya kan ketika bangun ya. Betul memang. Ya udah sholat memang sah, sholat antum sah. Tapi ingat, termasuk orang yang lalai. Kenapa? Udah terlambat, dibiasakan keterlambatan. Ya, kalau kemarin itu begitu, besok jangan lagi. Ya, mulai nanti berusahalah. Dalilnya benar, penggunaannya salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, semoga Allah merahmati antum dan seluruh umat muslimin. Amin. Ana mau tanya Ustaz, paman dan bibi saya masih bergantungan dengan orang-orang saleh, ya, atau yang bergelar ustaz,
Tapi sebenarnya dia dukun. Maksudnya ustaz orang saleh itu sebetulnya adalah dukun. Dengan keterbatasan ilmu yang anak punya untuk menilainya. Maksudnya yang dukun ini pamannya atau orang saleh yang katakan saleh itu kan. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana memberitahu dengan cara yang baik untuk menyampaikan kalau itu adalah batil dan syirik, ya. Ya, antum belajar tauhid dengan baik, benar. Ini salah satu cara ya. Antum belajar dengan baik, kemudian jelaskan kepada beliau. Atau antum beli buku yang jelas pelajaran tentang tauhid, ya, bawakan kepada beliau. Oh, mungkin orang-orang tua nggak biasa membaca kan begitu ya kan, maka antum jelaskan. Kalau dia nggak percaya, kita kan masih muda, masih anak-anak, nggak percaya dia, udah bawa dia ngaji, ya, bawa dia ngaji. Kalau ngaji macam mana lagi ya kan? Ya, usaha antum sudah, ya kan, iqamatul hujjah itu yang bisa antum lakukan, ya kan? Belajar, ajari dia. Oh, dia nggak terima, belikan buku, suruh baca. Oh, dia nggak pandai membaca, kan banyak yang tak bisa membaca, ya kan? Dia nggak bisa membaca, macam mana? Udah ajak ngaji. Oh, nggak mau dia, ya sudah, doa. Terakhir adalah doa, berdoa agar Allah bukakan hati mereka. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kewajiban kita adalah berdasarkan kemampuan. Al-qudrah manatut taklif. Kemampuan itu adalah dasar ya adanya tanggung jawab. Ya. Ana diminta untuk doa bersama di acara kantor. Adakah dalil ya untuk doa bersama? Ya, sebaiknya doa yang bagaimana? Sama-sama berdoa. Diajak mereka sama-sama berdoa. Begitu ya. Iya, ya kalau kita berdoa, ya kita berdoa kan begitu biasa orang berdoa. Macam saya ini kan sengaja kemudian semoga Allah memberikan petunjuk kepada semua kita. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang ada dalam majelis ini. Enggak apa-apa. Antum bilang amin, amin. Enggak apa-apa. Dia bukan memimpin doa bersama, namanya kan? Ya mendoakan orang boleh, ya kan? Mendoakan orang boleh, kan begitu. Tapi doa bersama yang ditetapkan berdoa bersama, kemudian dipimpin oleh seorang, ya membiasakan seperti itu adalah tidak ada sunnahnya. Ya tidak ada sunnahnya. Ya sebaiknya bagaimana? Ya diajak mereka itu adalah berdoa. Ya begitu. Ya. Kalau kata mereka, ya supaya diminta doa, ya udah kita doakan. Ya saya doakan gitu. Kita doakan mereka, kan begitu. Kita doakan mereka. Ya, mereka juga ya, berdoa. Karena masalahnya juga terkadang yang berdoa demikian, yang mendengar pun tidak tahu entah apa yang dibaca. Aminnya pun entah di mana-mana saja, asal amin, ya kan? Tempat aminnya pun ya nggak jelas di mana. Dan hati juga entah kemana-mana. Lebih baik mana ketika istri berhalangan hadir ke kajian, pergi sendiri, atau nemeni istri dan anak di rumah? Bawa aja istri ngaji. Bawa aja dia ngaji. Kalau dia ngaji, dia haid, bawa ngaji. Cuma jangan sholat dia. Mengelak ngaji. Apa? Mengelak ngaji. Oh, ngelak ngaji. Alasan nemani istri di rumah. Karena hari Minggu gitu. Bawa ngaji, pulang ngaji nanti pergilah. Mau makan sambil pulang, gitu kan? Terus ke rumah, gitu ya. Bawa ngaji, boleh. Ya, ada istilah ulama tentang wanita masuk masjid dalam keadaan haid, ya. Yang rajih insyaallah boleh. Cuma jangan sholat, gitu ya kan? Begitu. Wallahu a'lam. Jihadnya para suami itu seperti apa? Apakah sama dengan jihad di medan perang? Kalau laki-laki ya disyariatkan jihad di medan perang. Salah satu arti jihad, termasuk perang di jalan Allah. Kalau itu pas disyariatkan, ada syariat jihad. Ya, kalau tidak, talabul ilmi juga jihad. Menuntut ilmu adalah jihad. Ya.
mengajarkan ilmu jihad. Berdakwah itu adalah jihad, begitu. Dan itu disyariatkan. Bagaimana mengembangkan dakwah, membantu semua gerakan dakwah, jalannya dakwah ini dengan baik, ya, itu termasuk jihad. Sediakan harta dan diri kita untuk tegaknya dakwah, itu jihad, termasuk jihad di jalan Allah. Karena dengan dakwah, dengan menuntut ilmu, Islam akan menjadi tegak, begitu. Ya, termasuk jihad. Ya, bukan hanya perang saja. Perang itu salah satunya. Nah, dan kebetulan hari ini nggak ada di negeri kita ini, ya, tidak ada. Nah, ini ya, mengenai hak istri. Bolehkah istri mengetahui gaji atau pendapatan suami? Apakah kita kasih istri semua atau kita kasih, ya, atau kita kasih saja? Ya, bolehkah seorang istri mengetahui, ya, gaji suami atau penghasilan suami? Boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Boleh. Kalau bolehnya boleh. Ya, boleh, enggak apa-apa. Dek, penghasilan kita dek enggak begitu banyak dek. Paling paling satu bulan ya minim-minimnya 100 juta dan lebih-lebihnya 200 juta, kan? Enggak apa-apa. Boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau si istri marah ketika suaminya tidak memberitahu gajinya, si istri berdosa. Karena tidak wajib. Ini boleh bedakan dengan wajib, ya. Tidak wajib bagi suami untuk memberitahu berapa penghasilannya kepada istrinya. Kalau bolehnya boleh, wajib tidak. Dan tidak tidak dituntut seorang istri harus tahu berapa pendapatan suaminya. Karena hak istri bukan atas semua penghasilan suami, tidak. Hak seorang istri adalah kebutuhannya yang sesuai dengan keadaannya dan sesuai dengan kondisi lapangnya, ya, penghasilan si suami. Hendaklah setiap orang itu memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kelapangannya. Kalau dia beri rezeki yang lapang, dia lapangkan keluarganya. Kalau sempit, maka Allah tidak membebani kecuali sebatas yang Allah berikan kepadanya berdasarkan kondisi keadaan dia. Tapi tidak wajib bagi suami memberitahu, dan tidak boleh seorang istri menuntut kepada suaminya harus memberitahu. Apalagi seorang istri menuntut harus lapor suami kemana saja mengalir uangnya. Itu tidak ada. Tak boleh. Kemana saja uang bank setiap bulan, mana laporan keuangan? Enggak boleh seorang istri begitu. Nih bang, kok ada rekening keluar, aku tengok ada transfer ke sana 10 juta, ini untuk apa? Begitu ya kan? Ya. Ya, kalau si suami memberitahu ya silakan. Kalau tidak memberitahu, si istri nggak berhak untuk marah. Kecuali hak-hak dia tidak dia perdapat. Jadi hak dia mendapatkan nafkah dari suaminya bukan untuk mengurus gaji suaminya. Begitu. Kalau suaminya mungkin punya tanggung jawab, bukan dia saja. Suaminya mungkin punya orang tua juga menjadi beban suaminya. Suaminya mungkin punya kakak yang janda, mungkin punya adik yang masih sekolah, orang tuanya sudah lemah, dia yang bantu adiknya sekolah. Suaminya mungkin punya istri yang lain. Jadi artinya jangan marah, ya. Yang penting macam mana istri diberi. Dan jangan pula seorang suami bakhil, tidak boleh, ya kan? Makanya seorang istri pun harus percaya kepada suami. Suamiku sayang kepada aku, tidak mungkin aku ditelantarkan. Bagus. Si suami pun begitu juga, ya. Jadi jangan sampai terjadi pertengkaran suami istri hanya gara-gara suami menuntut berapa gaji abang. Ya, salah si istri kalau begitu. Kenapa? Karena dia menuntut sesuatu yang bukan haknya. Tidak perlu dia tahu. Kalau tahu ya tidak apa-apa. Kabar gembira baginya. Suaminya punya rezeki yang lapang, kabar gembira bagi dia. Oh, alhamdulillah suamiku mudah dalam menunaikan kewajibannya. Sudah. Ya, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ini mengenai rasa takut. Apa? Mengenai rasa takut tadi, was-was tadi. Oh, was-was. Jadi ini agak pelik sedikit dengarnya. Jadi kalau kita tidak berpoligami, atau istri kedua, itu mempunyai rasa takut, itu jatuh ke dalam kesyirikan atau tidak? Kita berpoligami, takut, kemudian timbul rasa takut. Takut kenapa? Ya, mempunyai rasa takut gitu. Ya. Itu jatuh dalam kesyirikan atau tidak? Ya kalau antum takut, jangan nikah lagi. Tenangkan bu, ya suami ibu kalau nggak berani sebenarnya sudah. Dalilnya adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau takut tidak adil, berarti takut di sini nggak apa-apa. Artinya apa? Tidak dosa. Memang kelemahan antum macam mana lagi? Masih lemah. Memang itu tidak sempurna ya. Laki-laki kalau takut tidak adil itu kurang sempurna, tapi bukan dosa. Karena ta'adil itu nggak wajib, tapi boleh. Ya, dianjurkan memperbanyak keturunan. Ya kan? Apa? Ya kalau takut karena tidak adil itu tidak apa-apa. Tapi kalau takut tidak dapat rezeki, ini bisa jadi dosa. Takut istri marah? Takut istri marah? Ya, itu salah. Kalau takut istri marah, sayangi dia. Tapi kalau takut, antum takut tidak adil, itu dosa nanti kalau tidak adil kan begitu, ancamannya berat. Maka kalau takut tidak bisa adil, udah nggak usah nikah lagi, satu itu aja cukupkan. Nah, rawat aja baik-baik yang satu itu. Nah, gitu. Ya, kalau siap, ya, untuk berlaku adil, kemudian dan kalau terjadi kelemahan saya akan mohon kepada Allah, pokoknya siap maju, udah jalan. Semangat sih. Iya, kasih tahu sama istri, insya Allah abang bisa adil, abang nikah lagi. Oh, aku nggak setuju. Persetujuan istri tidak wajib. Walaupun dia marah, antum boleh jalan terus, nggak apa-apa. Tapi jangan tinggalkan dia karena itu. Selagi dia masih mau, ya pertahankan saja. Marah dia sabar. Mungkin seminggu antum bersabar, setelah itu baik. Ternyata abang walaupun nikah lagi tetap sayang sama aku. Itu yang aku khawatirkan dulu. Setelah ternyata sekarang abang sayang tetap aku, tidak ada masalah bagiku bang. Ya, jadi sekarang sudah nyata abang mau jadi 3, jadi 4, tafadhol. Ya, ana ma'akum. Ya, adik bersama abang macam manapun. Salam abang dalam jalan kebenaran. Ada enggak ibu-ibu yang siap begitu? Di sini ada Ustaz. Kalau ada mau bantah, mau tanya, silakan. Di sini ada mungkin Ustaz. Ya. Di sini ada. Ya, boleh mengajukan pertanyaan, apa ya? Enggak apa-apa. Ibu-ibu kalau saya enggak setuju Ustaz, dalilnya ini. Ya, enggak apa-apa. Mungkin ada subhat di hati, ya kan? Silakan mau bertanya. Ada waktu kok sedikit lagi. Ya, sambil menunggu kalau ada, apakah ketika mendengarkan ghibah akan mendapatkan dosa ghibah? Iya, kalau dia restu dengan ghibah tersebut, kalau dia tidak menyetopnya, apalagi senang dia dengarnya, betul kan? Ikut jadi berdosa. Makanya kita tidak boleh suka dengan ghibah. Kalau ada, sebaiknya nasihati dia, begitu supaya tidak dia lanjutkan ghibahnya, atau beralih kepada pembicaraan lainnya. Kalau nggak bisa, tinggalkan dari majelis. Ya, karena tidak boleh kita duduk bersama orang yang mempermainkan ayat Allah sampai dia pindah kepada perkataan yang lain. Ya. Kemudian hukum musik kan haram ya Ustaz? Iya, benar. Tetapi jika orang tua kita tetap mendengarkan musik, walau kita sudah sudah beramar ma'ruf ya, sudah beramar ma'ruf, dan kita berada dalam ruangan musik itu, apakah kita juga melakukan dosa mendengar musik itu? Ya, kalau mendengar musik itu, ya kita tetap ya dosa. Tapi kalau kita mungkin untuk pergi, kalau tidak memungkinkan, maka kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tak ada jalan lain, kita tinggal rumah sama orang tua kan. Orang tua menghidupkan itu, kita cegah nggak bisa, ya kan? Maka ya banyak-banyaklah istighfar dan banyak-banyak berdoa dan terus berusaha menasehati orang tua. Ya. Jangan ikut goyang pun.
Ya, jadi nggak ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu udah pada terima semua, nggak ada yang tanya lagi nampaknya, ya kan? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, para ikhwan udah dapat isyarat positif karena nggak ada yang nolak nampaknya kan. Ya, demikian kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.